Karena banyak orang yang ternyata berdakwah terus kontraproduktif. Misalnya contoh pas bulan Maulid. Ada yang bilang Maulid itu bid'ah, haram, gak boleh. Pokoknya siapapun ikut-ikutan, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tinggalkan. Tapi ada ustadz-ustadz yang tetap maulidan dan menganggap ini adalah bentuk cinta kepada Rasulullah. Ini adalah bagian daripada kita mengingatkan tentang perjuangan Rasul. Dan ketika orang sudah mencintai Rasul, insya Allah dia akan bersama dengan Rasulullah. Tentu, makanya kita lihat kemarin pernah saya jelasin tentang menyikapi perbedaan kan ya. Tentang bagaimana menyikapi perbedaan. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya kasih tahu konsep dakwah. Dakwah berasal daripada kata da'a yad'u da'watan. Artinya adalah mengundang, to invite, mengundang seseorang. Atau dalam bahasa syar'inya, dakwah artinya adalah mengajak orang agar orang cenderung kepada Islam, cenderung kepada ketaatan. Itu adalah dakwah. Jadi dakwah itu adalah konsepnya undangan. Kalau kita ngundang orang, pertama pastikan Anda harus sayang sama orang itu. Maka apa yang paling penting di dalam dakwah, konsep dakwah itu sangat menjunjung tinggi al-hub, rasa sayang. Atau rohmah, rasa kasihan, rasa cinta, apapun namanya. Tapi kalau ada orang yang dia tidak cinta, maka lebih baik gak usah dakwah dulu. Karena kalau ada orang sudah gak cinta, omongannya pasti gak bagus. Omongannya pasti gak bagus, meskipun benar. Bisa dipahami ya, omongannya masih gak bagus meskipun benar. Contoh ya, contoh. Saya punya teman namanya Fuad, kerjaannya itu dakwah Korea. Gitu kan ya. Suatu waktu dia lagi live, dia bahas tuh personal BTS, ada berapa ya? 7 kayaknya. 7 ya. Berapa sih? Gak tahu tuh juga. Ya udahlah. Ya pokoknya ada banyak lah. Itu kalau nyanyi udah kayak demonstrasi mereka tuh. Gitu kan ya. Personal BTS ada sekian. Namanya ini dijelasin. Ini lahirnya di sini, ini lahirnya tahun segini dan segala macam. Oh, disebutin biodatanya lah sama Fuad ini. Untuk mengasih tahu bahwa dia tuh dulu fans daripada grup inilah, kira-kira begitu. Itu tiba-tiba pas lagi live itu ada orang yang tulis komentar. Komentar gini. Grup Korea aja lu bahas. Tahu nggak mereka tuh bahan bakar neraka? Coba sekarang lu tahu nggak istrinya Abu Bakar namanya siapa? Gitu kan ya. Ini kan perkataan benar ya. Tapi karena nggak cinta jadinya nggak bagus. Gitu kan ya. Dan ngapain nulis begitu? Emang Fuadnya jadi tahu nama istrinya Abu Bakar? Ya tentu saja si Fuad menjawab. Tentu saja saya tahu namanya Ummu Bakar gitu kan ya. Ya salah juga gitu kan ya. Tapi intinya gini. Intinya adalah itu ngapain gitu loh nulis kayak gitu. Itu kan bukannya malah. Jadi gini, kalau niat kita pengen untuk ngasih tahu orang, itu bukan caranya. Itu malah bikin rame. Kalau niat kita pengen ngubah orang yang kita maksudkan, itu bukan caranya. Dan dari mana kita tahu bahwasannya itu tidak dilandasi rasa cinta? Karena orang yang nerima tersinggung. Bisa dipahami ya? Tapi sebaliknya, kalau Anda sudah cinta, insya Allah, yakin saya, orang yang Anda omongin insya Allah gak tersinggung. Karena orang yang mencintai akan milih cara, akan milih waktu, akan milih tempat, akan hati-hati betul, mikir lagi apa yang mau diobrolkan. Paham ya? Itu orang cinta tuh. Makanya ada seseorang, dia ikut kemudian kajian. Dia hijrah, awalnya gak kerudungan, dia kerudungan. Dan dia tiap hari nangis. Kenapa? Ibunya belum kerudungan. Saya bilang kenapa kamu gak ngobrol sama ibu? Iya itu Ustaz, tiap kali ngobrol saya nangis dulu. Paham gak maksudnya? Kenapa dia pas sebelum ngobrol nangis dulu? Karena punya rasa sayang. Itu yang diakibatkan oleh rasa sayang. Belum ngomong aja sudah nangis duluan. Karena dia harus hati-hati. Jangan sampai ibunya merasa tersinggung, ibunya sakit hati. Karena kalau ibunya tersinggung dan sakit hati, dia memang berdakwah. Tapi dia ngumpulin dosa. Paham sampai di sini ya? Nah artinya kalau ada hope, ada rasa cinta tadi, dakwah akan semakin mudah. Maka bensin dakwah adalah rasa cinta. Kalau nggak punya rasa cinta, nggak usah dakwah. Kenapa? Nyampein hukum itu gampang banget. Paham ya? Nyampein hukum tuh gampang banget. Yang susah itu ngarahin orang. Buat orang berubah itu susah. Contoh ya, kita kasih tahu. Bandung di mana? Sono. Berapa kilometer? Segini kilometer. Gampang nggak? Gampang. Yang susah itu buat dia nyampe ke Bandung. Paham gak maksud saya? Jadi contohnya Anda ngasih tahu ini halal, ini haram. Gampang. Tapi yang susah adalah buat dia bisa melakukan yang halal dan menjauhkan yang
haram. Itu dulu yang saya kasih tahu konsep tentang dakwah. Maka kalau ada orang dakwah dengan penuh rasa cinta, beda Pak. Dengan orang dakwah dan gak punya rasa cinta. Perbedaan di dalam Islam tuh banyak banget malah. Contoh, saya sudah sampaikan kemarin di dalam sholat saja. Ada yang suratul Fatihahnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Pernah gak dengar ada orang pas sholat baca suratul Fatihah langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada kan ya? Kok gak pakai Bismillah? Kan mungkin kita mikir begitu kan ya. Tapi itulah perbedaan di dalam Islam. Itu kan ya. Bahkan yang kita bilangin kemarin, kenapa ayat itu beda-beda? Karena di dalam suratul Fatihah saja ada yang kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat. Ada yang mengatakan tidak, bahwa siratal ladzina an'amta alaihim itu satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu satu ayat juga. Beda atau tidak? Beda. Tapi Qur'annya sama. Itu aja kan ya. Cuma beda, ada yang bilang ini satu ayat, ada yang bilang dua ayat. Maka yang bilang satu ayat harusnya gak boleh dipotong. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah itu salah, enggak gitu juga. Paham ya? Karena rasa cinta tadi. Mohon maaf Ustaz, mau nanya itu kira-kira tadi yang dibaca itu kenapa ya? Bisa jadi, nanti kan dijelasin dan gak akan nanya di publik. Nanyanya pasti sendiri-sendiri. Maka selevel para ulama itu ketika ada gurunya hadir di dalam kajian dia senang dan dia akan ngomong sepuasnya. Kenapa? Ketika ditanya begitu dia bilang, karena kalau ada yang salah malam dia pasti datang ke rumah saya. Datangnya malam, karena malam pada saat itu belum banyak lampu. Orang gak tahu siapa yang datang. Ketika orang, oh ini kayaknya dia ada tamu tapi gak tahu siapa. Ternyata yang tamu gurunya, mohon maaf mengingatkan tadi kayaknya salah baca. Gitu, kayaknya harusnya benar yang ini. Wallahualam bishawab, kalau seandainya saya salah, ahlan wa sahlan. Kan gitu kan ya. Maka saya tahu ada orang yang sayang sama saya atau tidak sayang sama saya tahu. Apakah saya selalu benar? Oh enggak, banyak salahnya. Kalau orang yang sayang sama saya, negurnya dari sini nih. Afwan Ustadz, tadi kayaknya yang dibaca salah. Referensinya kayaknya yang lebih bagus yang ini. Nah ketika dia sudah menyampaikan, sudah cukup. Maka saya yang menerimanya, oh orang ini sayang sama saya. Kenapa? Dia nggak mau aib saya kebuka di depan umum. Dia nggak mau bahwa saya itu kemudian terlihat bodoh di depan umum. Maka dia negur dengan cara yang baik. Bisa difahami ya sampai di sini kan ya. Nah itu adalah konsep. Nah kalau gitu kita bahas tentang maulid gitu kan ya. Nah kalau maulid jadi gini ya, bukan hanya maulid. Bukan hanya maulid, tapi banyak hal-hal yang lain. Kan sudah saya bilang. Orang-orang muslim zaman sekarang, ya saya kalau jelasin terlalu detail nanti ibu-ibu juga bingung. Jadi saya jelasin seperlunya aja ya. Di dalam dunia pada zaman sekarang ada dua pendekatan. Pendekatannya sama-sama pengen beribadah kepada Allah secara paling maksimal. Ya itu adalah konsepnya, tapi ada pendekatan yang berbeda. Ada satu yang bilang gini, kalau tidak dibuat sama Rasul, sudah gak usah dibuat sama sekali. Yang satu lagi bilang, yang gak dibuat sama Rasul belum tentu gak boleh. Makanya bid'ah itu ada banyak arti. Bid'ah itu ada banyak arti. Ada yang menyampaikan bid'ah adalah segala sesuatu yang gak dibuat sama Rasul. Itu bid'ah. Termasuk maulid. Gak pernah kan kita lihat Rasul maulid? Maka maulid bid'ah. Itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bid'ah ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jahat. Kenapa? Kelompok yang kedua juga punya dalil. Contoh misalnya azan. Ibu-ibu tahu azan? Siapa yang ngasih lafaz azan? Ada lafaz azan di dalam Al-Quran? Gak ada. Gak ada lafaz azan di dalam Al-Quran. Ada seorang sahabat dia mimpi. Dia mimpi lafaz azannya begini. Kata Rasul pakai lafaz ini. Berarti ini bukan dari Rasulullah. Apa dikatakan bid'ah? Enggak juga. Ada banyak hal-hal yang gak dicontohkan oleh Rasulullah dan ada di zaman sekarang. Dan gak semuanya bid'ah. Termasuk penyusunan Al-Quran. Menurut pendapat yang kedua ini adalah bid'ah hasanah. Penyusunan Al-Quran. Al-Quran disusun lalu kemudian dikasih harokat dan seterusnya. Itu gak ada di zaman Rasul. Maka ketika para sahabat mau membukukan Al-Quran. Itu para sahabat protes satu sama lain. Gak usah, di Nabi gak ada. Nabi gak pernah nulisin Al-Quran terus dikumpulkan. Gak ada. Abu Bakar bilang enggak, harus tetap dibukukan. Kenapa? Karena kalau nggak dibukukan sekarang, nanti orang-orang ke depan nggak ngerti mana Al-Quran mana bukan. Karena nggak semua orang hidup di zaman Rasulullah.
Kita hidup di zaman Rasulullah, kita apalin Quran itu. Quran hilang sekarang gak ada masalah, di dada kita ada. Coba di zaman sekarang, coba bayangin itu kan ya. Iya kan gak banyak hafiz seperti zaman dulu. Dan gak hanya hafiz, mereka tahu kenapa ayat ini turun. Mereka tahu arti ayat ini apa. Maka Abu Bakar bilang buat jadiin satu. Kumpulin Al-Quran. Sahabat banyak yang nolak. Sahabat bilang ini bid'ah. Ini nggak terjadi di zaman Rasulullah, nggak boleh. Tapi ternyata dijadikan atau tidak? Jadi. Emang para sahabat maksiat? Nggak mungkin, gitu kan ya. Lah berarti ini adalah salah satu contoh bid'ah. Contoh lagi, saya pernah ceritain. Rasulullah kalau sholat Jumat itu ada 3 mimbar. Coba lihat ke atas tuh. Coba lihat ke atas ya. Kalau mimbarnya sesuai sunnah itu berarti tiga lantai itu, 3 tangga. Kalau enggak gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa juga sih gitu kan ya. Tapi yang jelas dulu zaman Rasul ada 3 tangga. Lihat ya, Rasulullah ketika masih hidup semua sahabat sepakat. Rasul naik ke tangga yang paling tinggi. 1, 2, 3. Lalu berkhutbah ke hadapan manusia ketika sholat Jumat. Setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar menggantikan beliau. Beliau enggak sanggup untuk naik ke lantai ke anak tangga nomor 3. Kenapa? Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa Rasulullah. Maka saya nggak mau naik ke lantai yang 3 itu. Maka Abu Bakar menghentikan pada tangga yang kedua. Lalu berkhutbah di hadapan manusia. Paham ya? Oke. Digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab naik nggak berani ke lantai yang kedua. Nggak berani ke tangga yang kedua. Dia berhenti di tangga pertama lalu berkhutbah di hadapan manusia. Siapa saya? Abu Bakar. Saya nggak bisa nyanyiin Abu Bakar. Apalagi Rasulullah. Maka dia khutbah di tangga yang pertama. Setelah Abu Bakar wafat, lalu Umar wafat digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan naik ke lantai 3. Naik ke tangga nomor 3. Orang bilang, dia merasa dia setara sama Rasulullah. Dia merasa bahwa dia lebih hebat daripada Abu Bakar, lebih hebat daripada Umar. Padahal saya nggak melihat begitu. Kenapa dia naik di lantai nomor 3? Utsman bilang, saya itu bukan siapa-siapanya Abu Bakar. Saya bahkan bukan siapa-siapanya Umar. Apalagi Rasulullah. Tapi dia bilang, tapi kalau saya turun lagi 1, itu manusia gak bisa lihat saya. Paham gak maksudnya? Masuk akal gak? Saya tuh mau khutbah. Gitu kan ya. Lah sekarang khutbah tinggi aja Anda masih tidur. Lah ini dia kalau turun lagi gak kelihatan tuh orang-orang. Masalahnya orang-orang sudah semakin banyak. Maka dia naik ke 3 supaya orang bisa ngelihat dia khutbah. Paham sampai di sini? Suaranya nyampe. Gitu loh maksudnya. Maka dia pakai yang paling tinggi. Tapi pikir-pikir lagi ibu-ibu sekalian. Kalau sunnah ini kan sunnah nih. Ya kan? Rasul, sahabat gitu kan ya. Ini kan sunnah nih jadinya nih kan ya. Kalau sunnah ini diterusin bahaya banget. Karena setelah Utsman, Ali harus gali 1. Paham maksudnya? Harus gali 1 anak tangga dong. Gitu kan ya. Lalu berikutnya lagi harus gali lagi. Berikutnya lagi harus gali lagi. Lah sampai berapa meter di bawah tanah nih kita nih. Paham sampai di sini? Ada banyak yang gak ada di zaman Rasulullah. Mik gak ada di zaman Rasulullah. Di Bogor ada masjid yang masih gak mau pakai mik. Oke ya, banyak gitu kan ya. Dan saya gak ada masalah. Gitu kan ya. Kenapa? Karena mereka punya pandangan. Mereka punya dalil. Gak ada masalah. Yang penting sama-sama Jumatan. Dan saya Jumatan di situ. Gak ada masalah. Saya punya pandangan yang berbeda. Saya pakai mic, mereka gak pakai mic. Ya udah biasa aja. Nah, kenapa? Yang penting bisa sholat Jumatan bareng. Karena syariatnya masih sama. Gitu kan ya. Yang beda cuma dikit-dikit aja. Gitu kan ya. Oke, balik lagi ke maulid. Berarti cara menyikapi perbedaan ada 2 pendapat tadi. Mau ikut yang mana Ustadz? Ikut manapun boleh. Tapi jangan nyakitin orang lain. Anda meyakini Rasul tidak maulidan. Lantas Anda tidak maulidan, boleh nggak? Boleh. Saya kenal banyak ustadz yang nggak maulidan, tapi masih jalan sama saya nggak ada masalah, gitu kan ya. Contoh ya, nggak usah lah nanti Anda tahu gitu kan ya. Ya pokoknya itulah teman saya gitu ya. Jadi dia tidak maulidan, tapi dia nggak pernah bilang ke publik bahwa dia nggak pernah bilang ke publik maulidan haram, nggak. Maulidan bid'ah, nggak. Karena itu nyakitin orang. Paham ya maksudnya? Karena itu nyakitin orang. Sama seperti ketika saya bilang yang bilang maulid dan bid'ah itu adalah gak masuk akal, gak punya otak. Itu juga nyakitin orang. Paham ya? Jadi yang bisa kemudian dia katakan, beliau teman saya ini yang bisa dia katakan adalah kalau Anda maulidan silahkan, saya meyakini tidak. Itu bagus. Itu bagus. Saya memilih tidak maulidan.
Tapi tidak menghalangi saya untuk menghargai Anda yang mau mengekspresikan cinta pada Rasulullah dengan cara maulidan. Paham sampai di sini? Saya juga sama. Anda nggak maulidan nggak apa-apa, gitu kan? Yang penting pas Lebaran kita masih makan bareng. Kan itu kan nggak ada perbedaan kan ya? Nggak ada yang bilang kan makan sapi bid'ah karena di zaman Rasul makannya unta misalnya itu kan ya? Atau makan kambing kan nggak ada kan ya. Nah artinya kita bisa bersepakat pada perkara-perkara yang kita sepakat. Yang kita nggak sepakat biar untuk kita saja. Karena ini hukum fikihnya adalah hukum fikih itu berlaku pada setiap orang berbeda. Orang punya keyakinan satu maka hukum itu berlaku bagi dia, tidak bagi yang lain. Tapi kalau ada orang lain meyakini berbeda, maka hukum fikih yang berbeda yang berlaku pada dia. Contoh, saya tidak meyakini, ada teman saya meyakini di bawah mata kaki hukumnya adalah sombong. Dan kalau sombong masuk neraka. Jadi celana di bawah mata kaki sombong dan kalau sombong masuk neraka. Maka kalau dia pakai di bawah mata kaki dia masuk neraka. Jelas sampai di sini? Karena itu hukum yang dia pilih. Tapi saya tidak meyakini itu. Saya meyakini bahwa di zaman Rasulullah ketika ada orang pakai gamis di bawah mata kaki, khuyala di situ artinya adalah benar-benar karena memang cara kesombongan orang-orang Quraisy pada saat itu dengan memanjangkan pakaian. Dengan memanjangkan sarung. Maka kalau saya pakai sarung di atas mata kaki. Kalau saya pakai gamis di atas mata kaki. Which is jarang. Saya pakai gamis. Tapi kalau saya pakai celana enggak di bawah mata, enggak di atas mata kaki. Sampai di sini paham ya? Itu hukum fikih. Karena yang saya adopsi berbeda dengan yang mereka adopsi. Nah, pertanyaan berikutnya, kok ustadz enggak bisa ngobrol? Itulah masalahnya Pak, gitu kan ya. Karena bagaimana bisa ngobrol? Karena kadang-kadang sih enggak semuanya. Yang meyakini maulid itu bid'ah, maka menganggap yang masih maulidan kayak saya itu ahlu bid'ah. Kalau ahlu bid'ah itu nggak boleh untuk diajak ngobrol. Karena kalau diajak ngobrol nanti ikutan bid'ah juga. Bisa difahami ya? Nah doain aja. Mudah-mudahan saya bisa kemudian meluaskan dakwah, mengembangkan ukhuwah. Karena manusia itu pelik gitu kan ya. Jangankan di zaman kita, di zaman para sahabat aja mereka sering ribut. Walaupun ribut mereka itu berpahala. Maka mudah-mudahan ributnya ustadz-ustadz ini berpahala gitu kan ya. Artinya yang bisa kita sampaikan, kita mencoba bukan tidak mencoba untuk menyelesaikan problematika-problematika seperti ini. Tapi saya melihat di Indonesia itu memang banyak sekali sudah perubahan. Awalnya ustadz-ustadz yang bilang maulid haram, maulid pokoknya bid'ah. Terus ketika ditanya lagi gimana maulid? Ya silakan kalau anda mau, saya tidak. Nah itu udah lebih bagus. Karena itu jawaban yang paling bijak gitu kan ya. Karena hukum itu berbeda-beda. Kita sudah bahas kemarin tentang ikhtilaf di dalam pemilihan hukum fikih. Gitu ya. Wallahualam bishawab. Jadi intinya jangan nyakitin orang. Gak maulid gak apa-apa. Yang mau maulid ya udah nanti bareng-bareng kan gitu kan.